Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini saya akan berbicara mengenai aturan, kencing. Atau yang disebut dengan mutra sastra. Para pemirsa yang budiman, kencing atau buang air kecil adalah proses mengeluarkan urin dari tubuh kita, khususnya dari kantong kemih. Bagi orang sehat, menurut ilmu kedokteran, biasanya kencing 6-8 kali sehari. Dalam dunia medis, orang yang kencing berlebihan disebut poliuria. Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang buang air kecil berlebihan. Misalnya tentu banyak minum, sambelit, infeksi saluran kencing, prostat, peradangan pada vagina, mengidap diabetes, penyakit batu ginjal dan sebagainya. Pendek kata, selain karena terlalu banyak minum, buang air kecil berlebihan dapat disebabkan karena sakit. Para pemirsa yang budiman, di dalam kitab keempat Manawa Dharma Sastra atau Caturto Dhyaya, buku ini berisi ajaran tentang cara-cara yang layak bagi seseorang untuk berusaha menunjang hidupnya sesuai swadharmanya. Ini buku keempat. Juga berisi tuntunan hidup bagi senataka, artinya bagi seseorang yang sedang belajar kitab-kitab Weda. Berdasarkan ayat-ayat dalam buku ini dibagi atas 4 tahapan penting, yaitu yang pertama tahap berguru. Yang kedua, belajar hidup dalam keluarga guru 1/4 dari masa hidupnya. Yang ketiga, tahap berumah tangga dan hidup sebagai kepala rumah tangga 1/4 dari masa hidupnya. Yang keempat, tahap berangsur-angsur mengurangi keterikatan dengan ikatan materi, harta, dan kesenangan kama, sebelum akhirnya betul-betul melepaskan diri dengan keterikatan dunia. Para pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra atau Caturto Dhyaya, khususnya di Seloka 45 hingga 52, salah satu dinyatakan, nanam madya de kawasa na naptab senana macaret na mutram pati kurwita na baswani na gowraja. Di Seloka 46 misalnya disebutkan, na palaste najale nacitiam naca parwate najirna dewayatane nawalmike koda cana. Maksudnya kurang lebih begini.
kita diajarkan etik untuk tidak boleh kencing di jalan. Apalagi kita sebagian besar sekarang punya tempat kencing di rumah. Pada abu dan pada kandang sapi. Itu Sloka 45. Pada tanah yang telah dibajak, di air yang mengalir, di tempat sesajen dan bata, di bukit, dan pada reruntuhan candi. Jelas dinyatakan dalam Sloka 46. Etika kencing juga dinyatakan tidak boleh sambil berjalan, tidak di tepi sungai, dan tidak pada puncak gunung. Saya kira apa yang dinyatakan dalam Sloka 45, 46, 47 mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh sembarang kencing, apalagi sambil berjalan. Ya, terutama mungkin laki-laki maksudnya ya. Selanjutnya adalah larangan kencing. Ditemukan lagi pada Sloka 48. Dinyatakan, Wai wagmi wipram adityam apah pasyam stataiwagah. Nah, kadacana kurwita winmu trasya wisarjana. Tidak kencing menghadap arah angin dan api. Tidak kencing menghadap matahari atau seorang brahmana. Di Sloka 49 disebutkan tiras tiocaret kastalosta patra trinadina niyamya prayato wacan sar witango wagun titah. Yang arti bebasnya adalah dapat kencing setelah menutupi tanah dengan kayu-kayuan, gumpalan tanah, daun-daunan, dan rerumputan. Selanjutnya disebutkan pada Sloka 50. Mutro cara samut sargam diwa kurian udang muka daksina bimuko ratrau sam dia yoca tata diwa. Yang artinya kencing pada siang hari sebaiknya menghadap ke utara. Kencing pada malam hari sebaiknya menghadap ke selatan. Kencing pada saat subuh dan sandiakala menghadap ke utara. Lalu apa sanksinya bagi kita yang melanggar ketentuan-ketentuan tadi? Disebutkan dalam Sloka 51. Cayaya madar kare waratra wahani wadwija yata suka mukah kuriat prana bada waye suca. Artinya orang-orang yang kencing menghadap api, matahari, bulan, air, sungai, arah angin, dan menghadap Brahmana, kecerdasannya akan sirna. Demikian pemirsa, nasihat ini, sesuluh ini, petikan etik ini saya sampaikan kepada kita semua untuk mengingatkan kita bahwa
buang air kecil memiliki etikanya sendiri agar hidup kita selamat, bahagia, dan berkesehatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.